Tiba-tiba, Hong Hun Sanzang menghela nafas. Saudara Sanzang, sekarang kamu telah memutuskan, mengapa kamu begitu gelisah? Kami telah pergi, tetapi Tuan Muda masih di sana. Dengan kepribadian Tuan Muda, saya khawatir mereka akan bertemu dengan Chu Feng. Kultivasi Tuan Muda bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Chu Feng. Jangan khawatir, kan? Token kosong itu tidak berguna sekarang, tapi pasti akan berguna nanti. Menurutku token kosong itu harusnya digunakan untuk mengumpulkan sesuatu. Menurutmu apa yang bisa dikumpulkan di tempat seperti ini? Saya kira itu kekuatan. Karena di tempat seperti ini, kompetisi biasanya tentang bakat dan bakat, bukan tingkat kultivasi saat ini. Jika hanya tingkat kultivasi saat ini, tidak perlu bersusah payah seperti itu, dan Anda tidak perlu memisahkannya. Pintu masuk ke generasi junior. Taruh saja manfaatnya di sana dan biarkan semua orang memperjuangkannya. Siapapun yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi bisa mendapatkannya. Peninggalan warisan. Pernahkah kamu mendengar, melakukan ini? Hong Hun Sanzang bertanya. Jadi apa yang Anda katakan adalah bahwa Chu Feng akan menjadi keberadaan yang sangat berbahaya di dalam pintu masuk junior. Tuan Muda, jika mereka memprovokasi Chu Feng, bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam budidaya, mereka mungkin masih dirugikan karena tentang sifat khusus reruntuhan itu. Salah satu dari mereka berkata. Kemudian orang lain juga berbicara, itu tidak mungkin lagi. Saya pikir analisis saudara Sanzang benar. Apa yang harus kita lakukan? Yah, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Saya harap Tuan Muda tidak akan bertemu dengan Chu Feng, dan jika dia bertemu, dia akan menahan diri. Hong Hun menghela nafas 3 kaki jauhnya. Pada saat yang sama, setelah pengamatan, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa dunia luar angkasa tempat mereka berada saat ini sangatlah besar. Ciri-ciri bentang alam dunia ini sangat mirip dengan dunia biasa. Mereka yang tidak mengetahuinya, mengira mereka berada di dunia nyata. Chu Feng telah mengamatinya dengan cermat dan tidak dapat menemukan arah sama sekali. Gerbang penghalang ketika mereka datang sudah ditutup, jadi mereka tidak dapat kembali. Kecuali ada visi lain yang mengingatkan Anda. Kalau tidak, Chu Feng tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus kemana. Dan pada saat ini, gerbang penghalang tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan selusin sosok masuk ke pintu penghalang. Dia adalah junior dari Istana Suci Tujuh Alam. Namun di antara mereka, Ling Qiao, Jie Baobao, dan Jie Tian tidak ditemukan. Setelah mereka keluar, pintu penghalang ditutup, dan mereka mulai mengamati dengan cermat. Tidak lama kemudian, gerbang penghalang lain muncul di kejauhan, dan seorang junior juga masuk ke dalamnya. Sepertinya tempat ini adalah tempat berkumpul. Selama siapapun berhasil melewati level sebelumnya, mereka bisa masuk ke sini. Saudara Chu Feng, apakah menurut Anda analisis saya masuk akal? Ya, lanjutkan analisisnya. Oke. Qin Xuan tidak mengelak, tetapi terus menganalisis dengan bangga. Mereka yang bisa sampai di sini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Saya kira tempat ini luar biasa. Banyak orang akan tersingkir di sini, atau pemenangnya akan menjadi ditentukan di sini, atau siapapun yang bisa menang dari sini akan terus maju. Singkatnya, akhir sudah sangat dekat. Pada titik ini, Qin Xuan memandang Yuan Yanri, Saudara Yuan, apa pendapat Anda tentang saya? Analisis masuk akal. Anda menebak, bukan menganalisis. Qin Xuan melihat ke arah Chu Feng lagi, Saudara Chu Feng, Anda lebih profesional. Apa pendapat Anda tentang analisis saya selanjutnya? Saya pikir analisis saya cukup bagus. Mendengar komentar Chu Feng,
Qin Xuan sangat bangga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yuan Yanri. Anda tahu, Saudara Chu Feng telah mengkonfirmasi saya. Saya, Qin Xuan, telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri dan mengunjungi banyak reruntuhan. Saya juga berpengalaman. Ini bukan tebakan acak. Saudara Qin Xuan, bagaimana kalau menganalisis token ini? Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan 18 token kosong dan melemparkannya ke Qin Xuan. Qin Xuan mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Saudara Yuan, kamu juga harus melihatnya. Kemudian Chu Feng mengeluarkan 18 token kosong lagi dan menyerahkannya kepada Yuan Yanri. Yuan Yanri juga mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Chu Feng. Begitu, ada perbedaan antara token ini. 6 dan 12 token ini tampak sama di permukaan, tetapi sebenarnya mereka berbeda. Ya, 12 jalur diperoleh dari istana, dan 6 jalur diperoleh dari hutan. Token yang diperoleh dari hutan memiliki kualitas yang lebih baik, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, menurut Anda apa fungsi token ini? Tanya Qin Xuan. Token itu adalah wadah, digunakan untuk mengumpulkan barang. Saya kira itu harusnya semacam kekuatan. Ini akan sangat berguna nanti. Itu hanya kekuatan tertagih yang belum ditemukan, dikatakan. Dapat diandalkan, tebakan ini dapat diandalkan. Qin Xuan mengangguk, tetapi mengembalikan token itu kepada Chu Feng saat dia berbicara. Hal yang sama juga berlaku untuk Yuan Yanri. Wah, ini untukmu, simpanlah. Saudara Chu Feng, ini tidak pantas, ini kamu. Reaksi pertama Yuan Yanri adalah menolak. Selamat tinggal, Ibu Mertua, jika kita berbicara tentang bertemu lagi, kita akan berpisah mulai sekarang dan berhenti berteman, kata Chu Feng sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Yuan, simpanlah, kita semua sudah masuk. Jika kita tidak memiliki token ini, itu akan sia-sia, masa depan. Qin Xuan juga berkata menasihati. Dari mana datangnya kebaikan? Perusahaan seharusnya berbagi. Teman berbicara tentang kebaikan, tetapi mereka berbicara di luar konteks. Setelah mendengar ini, Qin Xuan terdiam, dan langsung bertanya, Saudara Chu Feng, bisakah saya benar-benar dianggap sebagai temanmu? Saya tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya saja, kita baru saja bertemu di puncak 9 astaga, sebenarnya aku tidak pernah melakukan apapun untuk membantumu. Sebaliknya, aku telah memanfaatkanmu. Bahkan sebelumnya. Memikirkan kembali ke awal, Qin Xuan tampak malu. Bukan itu yang dikatakan teman-temanku. Jika kamu terlihat enak dipandang, kamu bisa menjadi teman. Bukankah kamu bilang kita adalah teman yang tidak mengenal satu sama lain tanpa bertengkar? Apakah itu salah? Tanya Chu Feng. Melihat ini, Qin Xuan melambaikan tangannya berulang kali, tentu saja tidak, saya juga menganggap Anda sebagai teman. Bukan hanya Anda, Saudara Yuan juga teman saya. Kalau begitu, jangan berkicau seperti perempuan. Kamu adalah Qin Xuan, jenius terkuat di Sekte Abadi Changqiong. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar ini, Qin Xuan juga tertawa. Tapi hatinya lebih terharu. Dia pernah berjalan dengan Chu Feng sebelumnya, dan meskipun Chu Feng memperlakukannya dengan sangat baik, dia selalu merasa seperti sedang meminjam uang dari Wang Qiang dan meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat membantunya dengan cara apapun. Namun, saat ini, Wang Qiang, Xianhai Shaoyu dan yang lainnya tidak ada di sini, dan Chu Feng masih sangat ramah padanya. Botol minyak, dia masih membawanya bersamanya. Di zaman para dewa, token kosong yang begitu penting sebenarnya dibagikan kepadanya. Pada saat ini,
dia akhirnya mengerti mengapa Chu Feng melakukannya. Chu Feng jelas berada di sisi berlawanan dari rumah suci tujuh alam, dan dia adalah seseorang yang tidak boleh didekati, tetapi Xian Hai Shaoyu dan yang lainnya tidak keberatan, dan mereka masih berdiri di sisi Chu Feng di dunia yang mengutamakan kepentingan, bahkan persahabatan yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun bisa putus kapan saja. Bahkan kerabat pun bisa saling bermusuhan. Sebaliknya, Chu Feng tidak terlalu penting baginya. Sebaliknya, dia menghargai perasaannya. Di dunia seperti itu, teman-teman seperti Chu Feng benar-benar tak ternilai harganya.